Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello healthy people dan Civitas Hospitalia. Kembali lagi dalam program Rehat, Ruang Sehat. Bersama saya Reni Hairunisa dalam channel yang edukatif, informatif, dan inovatif. Nah, healthy people, pada Rehat kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut saat puasa. Nah, healthy people, bau mulut adalah salah satu masalah kesehatan yang sering kita temui pada saat kita menjalankan ibadah puasa. Pernahkah healthy people bertanya, apa sih alasannya atau penyebabnya kenapa kita sering mengalami bau mulut pada saat menjalankan ibadah puasa? Nah, untuk menjawab pertanyaan healthy people semua, telah hadir bersama kita hari ini dokter gigi spesialis penyakit mulut, yaitu Dr. Gigi Yus Haidir SPPM. Halo dok. Halo. Selamat datang dok di program Rehat. Siap. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, pada Rehat kali ini kita akan membahas topik terkait bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut saat puasa. Nah, dok, sebetulnya apa sih penyebab orang seringkali mengalami bau mulut pada saat menjalankan ibadah puasa, dok? Oh iya, oke. Sebelumnya kita penyebabnya ya. Namun kita memulai dulu dengan apa sih bau mulut itu ya. Jadi bau mulut diistilahkan dalam kedokteran itu halitosis ya, dimana halitosis itu adalah keadaan seseorang yang mengeluarkan bau mulut tidak sedap yang berasal keluar dari mulutnya ya, gitu. Kemudian apa penyebabnya? Nah, penyebabnya sini bau mulut itu karena berkurangnya produksi air liur yang kemudian dengan asupan cairan yang berkurang saat bulan puasa. Kemudian dengan air liur itu sangat berperan penting di dalam sistem imun kita juga ya, karena di air liur sendiri itu tentu banyak mengandung enzim yang kemudian mampu untuk mencerna serat dan glikoprotein itu sendiri. Di samping itu juga terkait dengan bakteri ya di dalam rongga mulut itu juga berperan. Jadi bakteri sangat berperan di dalam menghasilkan komponen gas itu sendiri ya, seperti ada volatil sulfur compound yang kemudian itu mampu menghasilkan sulfur yang mudah menguap di dalam mulut kita sendiri sehingga menyebabkan bau mulut itu tidak sedap. Dan satu lagi, di dalam rongga mulut itu sendiri ada sebagai sumber energi ya, jadi sumber energi diubah menjadi cadangan lemak. Nah, cadangan lemak ini kemudian akan menghasilkan senyawa yang diubah menjadi aseton atau keton ya. Keton ini yang mengeluarkan bau tidak sedap di dalam rongga mulut kita. Segera itu ya penyebabnya dari bau mulut di saat berbulan puasa. Baik dok, kemudian pertanyaan selanjutnya dok, healthy people di rumah pasti sering mendengar bahwa kalau kita makan jengkol atau makan pete itu akan menyebabkan bau mulut. Nah dok, apakah memang sebetulnya ada makanan-makanan tertentu yang menyebabkan bau mulut atau justru ada juga makanan tertentu yang dapat menghindari kita dari bau mulut dok? Itu bagaimana dok? Oh iya. Masalah makanan ya yang menyebabkan bau mulut memang ada beberapa makanan. Salah satunya adalah petai, termasuk jengkol, bawang putih, bawang merah, dan bombay. Itu beberapa jenis makanan. Tidak hanya itu, mungkin juga ada jenis lauk ya. Lauk misalnya ikan tuna, daging, dan sebagainya. Nah, dari makanan kemudian ini kemudian dia mengandung asam amino yang kemudian dari asam amino mampu merangsang pertumbuhan sulfur hidrogen yang ini kemudian bisa menyebabkan bau mulut tak sedap. Ya. Nah, untuk makanan yang mungkin bisa mengurangi, mencegah atau menghindari kita dari bau mulut, untuk dok? Jenis makanan yang mampu mencegah dari bau mulut itu seperti misalnya buah-buahan, kemudian sayur-sayuran, ya, bahkan kemudian asupan cairan air minum yang cukup, karena ini sangat penting juga di dalam terhindar dari dehidrasi. Ya, sehingga mulut kita tidak menjadi kering ya.
Nah, healthy people bisa dicatat ya apa saja makanan yang dapat menyebabkan bau mulut dan makanan-makanan yang dapat menghindarkan kita dari bau mulut. Nah, selanjutnya nih dok, kalau orang puasa biasanya akan mencari waktu khusus tuh dok untuk menyikat gigi. Saya biasanya setelah sahur dan pada saat setelah berbuka puasa. Nah, kalau dari sisi kesehatan gigi dan mulut nih dok, apakah betul waktu untuk menyikat gigi itu seperti itu atau memang ada waktu tertentu gitu menurut ketentuan kesehatan gigi dan mulut dok? Sebenarnya dalam hal menyikat di waktu tertentu itu sebenarnya tidak ada ya, tidak ada waktu menyikat di waktu tertentu. Yang jelas di dalam menyikat gigi menjaga kesehatan mulut itu tentunya minimal 2 kali, minimal 2 kali sehari, itu pagi dan malam hari. Namun memang kalau dalam kondisi berpuasa itu sebaiknya ketika selesai sahur itu tidak langsung dianjurkan kita untuk menyikat gigi ya, karena biar dalam kondisi asam itu mungkin menurun. Nah, mungkin kurang lebih sekitar 15-30 menit baru kemudian kita melakukan sikat gigi, sehingga ini akan mengurangi tingkat keasaman di dalam rongga mulut sendiri. Oke, itu berarti ya dok ya waktu untuk menyikat gigi pada saat menjalankan ibadah puasa healthy people. Nah, selanjutnya dok, bagaimana sih cara menyikat gigi yang benar sebetulnya? Karena healthy people di rumah masih ada nih yang keliru dengan cara menyikat gigi. Dan apakah ketika kita menyikat gigi itu kita juga harus menyikat lidah kita dok? Oh iya, benar. Masalah menyikat gigi yang benar memang ini juga merupakan hal yang sangat penting ya, karena terkadang dengan kesalahan menyikat gigi itu sangat berdampak juga pada penyakit-penyakit lain ya, tidak hanya bau mulut ya. Namun yang kita akan bahas ini mengenai bau mulut ya. Memang dalam hal menyikat gigi itu ada beberapa hal. Yang pertama mungkin kalau memulai kita menyikat gigi tentunya harus memilih dulu sikat gigi yang benar. Sikat giginya itu pertama ya, sikat giginya lembut, terus ya. Kemudian pasta gigi juga perlu diperhatikan, jadi pasta gigi yang mengandung fluoride. Kemudian, nah ini untuk langkah-langkah dalam hal menyikat gigi, yaitu pertama mungkin kita bisa melakukan kumur sedikit dengan air. Nah, kemudian kedua kita melakukan menyikat bisa mulai dari depan atau dari belakang, ya, dengan cara arah vertikal, ya, vertikal dari atas ke bawah. Itu. Kemudian untuk gigi bawah sama, bisa dari depan atau ke belakang dengan arah vertikal juga dari bawah ke atas. Nah, setelah itu gigi yang di atas itu mengarah 45 derajat ya, tentunya ya, posisi arah sikat gigi. Sehingga ini sangat tepat dalam hal membersihkan. Nah, tidak hanya itu, juga di permukaan gigi pun juga tetap dibersihkan. Ya. Dan dari langkah-langkah sikat gigi yang benar ini biasanya kita juga mengkombinkan dengan teknik rolling. Jadi teknik memutar. Kalau tadi ada istilah teknik vertikal, horizontal, maju mundur, nah sekarang juga kita pakai yang rolling. Oke, berarti ada 3 teknik ini ya? Mungkin yang harus kita biasakan. Sehingga lebih maksimal di dalam menyikat gigi. Dan kurang lebih juga menyikat itu 2-3 menit lah. 2-3 itu sudah cukup. Untuk dalam membersihkan gigi. Nah, kalau untuk lidah dok, apakah perlu pada saat kita menyikat gigi kita juga menyikat lidah dok? Iya, memang lidah sangat penting memang, karena lidah merupakan sarana dalam penumpukan bakteri atau plak-plak yang ada di situ. Jadi memang perlu dibersihkan. Namun di dalam membersihkan lidah tentu juga kita harus melihat memakai apa sih kita membersihkannya. Nah, ini penting juga diperhatikan bahwa membersihkan lidah bisa menggunakan sikat gigi. Namun yang sebaiknya adalah menggunakan di belakang daripada sikatnya ya, kepala daripada sikat gigi. Namun ada yang lebih maksimal lagi dalam membersihkan lidah, itu tentunya menggunakan alat pembersih khusus, namanya pembersih lidah. Namanya itu tongue cleaner. Jadi suatu alat yang memang sudah dirancang. Jadi itu lebih maksimal di dalam membersihkan kotoran
di lidah. Oke, nah healthy people silahkan dicatat tuh bagaimana cara menyikat gigi yang benar, dan ternyata kita juga perlu untuk menyikat lidah pada saat kita menyikat gigi. Tentu saja dengan alat penyikat lidah yang sudah dirancang khusus untuk membersihkan lidah kita. Nah, terakhir nih dok, untuk healthy people di rumah yang menjalankan ibadah puasa, kira-kira apa saja tips untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut pada saat menjalankan ibadah puasa, dok? Oke. Tips kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa, yang pertama mungkin menyikat gigi 2 kali sehari. Tentunya di saat kita berpuasa, menyikat gigi di pagi hari dan di malam hari. Di pagi hari itu sesudah sahur ya, sudah sahur, jadi kurang lebih 5-30 menit setelah sahur itu kita harus menyikat gigi ya. Kemudian yang kedua juga mengkonsumsi makanan-makanan yang serat tinggi, termasuk buah, buah-buahan, sayuran, bahkan juga kemudian memperbanyak konsumsi air putih ya, karena ini sangat penting juga di dalam terhindar dari dehidrasi. Kemudian juga membersihkan karang gigi ya, tentunya membersihkan karang gigi memang kita harus ke dokter gigi ya. Jadi ke dokter gigi paling tidak mengunjungi minimal 2 kali dalam setahun ya, agar kondisi mulut kita tetap sehat. Gitu ya. Oke. Nah, untuk healthy people yang mau berkonsultasi lebih lanjut terkait kesehatan gigi dan mulut kepada Dokter Gigi Yus Haidir SPPM, dapat langsung mengunjungi Poliklinik Gigi dan Mulut RSUD Provinsi NTB. Nah, healthy people, demikian pembahasan kita pada Rehat kali ini. Jangan lupa bagikan informasi ini kepada keluarga, teman, atau siapapun yang membutuhkan. Saya Reni Hairunisah dan Dokter Gigi Yus Haidir SPPM pamit. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.